Prabowo. Prabowo masih mau nyalon nggak sih? Mau 4 kali? Nah, di tahun 2022 ini udah mulai nih. Udah mulai kecium aroma-aroma anyir pergerakan politik-politik partai-partai itu udah mulai kecium nih. Ya, mungkin teman-teman udah pada yang tahu nih. Mungkin ada yang lagi di jalan, ngelihat kanan kiri ada baliho gede, yang ada foto-foto politikus-politikus. Ya, tau lah ya. Beberapa partai politik udah mulai kayak mengumumkan sih ya. Beberapa koalisi udah mulai kebentuk nih. Salah satunya dari Pak koalisi apaan? Lupa. Bentar. Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, itu tuh yang mereka publish, yang mereka sampaikan ke publik di Mei lah, di bulan-bulan Mei kemarin. Itu ada dari Golkar, ada dari P3 sama satu lagi PAN. Ya, dari PAN itu mereka udah ngumumin kalau mereka bareng-bareng kolaborasi buat bikin satu koalisi. Namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Ya kalian tahu lah ya. Siapa yang nanti kalau misalkan ini sampai berumur lama sampai 2024, kira-kira siapa yang bakal diajuin jadi presiden lah ya, calon presiden atau calon wakil presiden. Mungkin teman-teman udah pada ngeliat nih di baliho gede warna kuning ya. Ya paling itu. Ada lagi di beberapa kesempatan kemarin ya, walaupun ini belum resmi kayak yang Koalisi Indonesia Bersatu gitu. Itu ada koalisi yang menurut saya pribadi kayak namanya sedikit lucu sih. Di situ ada PKB dengan PKS gitu. Jadi mereka itu udah ada kayak lobby-lobby politik yang ngobrol-ngobrol lah sambil ngopi gitu mungkin kan. Keceplosan atau mungkin ada unek-unek nih, enak nih kayaknya nih kita koalisi nih gitu. Nah itu koalisinya namanya aneh. Itu nama koalisinya Koalisi Semut Merah. Katanya sih, nggak tahu ini masih desas-desus ya. Apa mungkin dia nyeplos atau apa. Cuman kalau dilihat dari namanya kayaknya nggak representatif gitu. Itu merahnya apa? Kenapa nggak semut hijau? Apa koalisi padi hijau tua? Nggak nyambung ya. Nah di sini banyak pengamat yang bilang kalau di Pilpres 2024 ini kayak koalisi-koalisi itu udah terbentuk terlalu dini gitu. Mungkin ya kita tahu bareng-bareng ya di 2019 kemarin itu koalisi itu terbentuk benar-benar terbentuk itu di menit-menit akhir menjelang pemilihan kayak gitu. Mungkin jadi pengalaman juga buat dari partai-partai yang medium itu tuh di 2019 itu kurang prepare. Jadi mungkin dia nggak mau kecolongan lagi. Dia prepare dari awal nih. Dari 2022 dia udah start nih. Udah ngambil ancang-ancang biar mateng. Nggak kayak dulu. Nah sih sebenarnya ini baru beberapa partai politik itu aja sih yang mulai udah menyinggung masalah koalisi. Sementara kalau untuk partai-partai besar kayak partai dari PDI Perjuangan, kayak dari Gerindra, dari Nasdem, dari Demokrat ya. Demokrat namanya masih partai besar nggak sih? Ya nggak? Udah nggak deh kayaknya. Ya walaupun sih kemarin akhir-akhir ini sempat ada kabar-kabar kalau AHY udah mulai ada ngopi bareng sama Surya Paloh, udah mulai ya mungkin ada obrolan-obrolan, oi bro, koalisi nggak nih? Kalau koalisi besok-besok main balik dong ke markas gua, mungkin. Atau mungkin bisa jadi AHY ngasih minyak mungkin ke kader-kader Nasdem, bisa kali ya, ada kali sisaan minyak. Begitu juga di partai-partai yang emang mungkin nama-namanya masih bilang partai kecil lah ya, kayak Hanura, kayak Perindo, kayak PBB, terus PSI, PSSI, Persikabo, enggak, canda.
Jadi kayak partai-partai kecil itu udah belum ada pergerakan, belum ada suara apapun tentang pembicaraan tentang koalisi atau mengarah ke rencana di Pilpres 2024 itu kayaknya masih adem ayem. Bisa jadi juga nih, kenapa kok partai-partai itu udah mulai bergerak di awal gitu. Mungkin mereka juga ada kalkulasinya, hitung-hitungan kayak gitu. Ini kita udah masuk uh, apa ya, ambang pencalonan apa belum di 20%. Oh ya, mungkin teman-teman ada beberapa yang udah tahu, ada yang belum gitu, apa itu presidensial threshold gitu. Nah, ini nanti kita coba bahas juga nih di episode selanjutnya mungkin ya, kalau emang nanti kayaknya menarik buat dibahas ya. Apa sih sebenarnya presidensial threshold itu? Nah, ini untuk gambaran awal aja ya, mungkin ada beberapa orang yang udah tahu gitu. Jadi ya secara gampangnya kalau presiden threshold itu kayak ambang batas pencalonan presiden kayak gitu. Jadi kayak kan di Indonesia itu minimalnya 20%. 20% dari jumlah kursi atau persentase kursi di DPR. Nah, itu dari pemilu periode sebelumnya kayak gitu. Nah, contohnya kayak misalnya nih PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu punya kursi yang paling banyak itu di 17% kalau nggak salah, 17-16%. Terus disusul sama Golkar, terus Gerindra, terus Nasdem kalau nggak salah ya. Nanti kalau ada keliru tolong dikoreksi juga ya. Lupa-lupa inget. Nah, itu sama bawahnya lagi tuh kalau nggak salah di PKB, terus Demokrat ya. Nah, yang bawah lupa, sama yang nggak dapat kursi banyak. Giring, semangat. Selain partai-partai politik yang udah mulai ada pergerakan nih, kita juga udah mulai disuguhin sama nama-nama yang emang udah kayak berseliweran gitu. Ada yang emang secara pribadi dia menyampaikan niatan, atau mungkin di media sosial yang udah mulai digembar-gemborkan seperti itu sih. Sebenarnya ini menarik juga sih sebenarnya ya. Mungkin nanti kita bakal apa ya, kita bahas di episode selanjutnya kali, seru kali ya. Nah, nama-nama ini yang udah mulai berseliweran ini sebenarnya ada nama-nama baru, ada nama-nama yang udah lumayan lama gitu. Ya mungkin kalau dari yang udah teman-teman mungkin udah lihat nih di baliho kayak Airlangga Hartarto, terus ada yang baliho warna hijau, ada Caimin, terus ada mungkin dari yang warna merah, Puan Maharani, ya yang ngebet ya. Ada AHY, ada Anies Baswedan, ada Giring ya. Enak tuh dapat HP. HP apa tabs itu? Gelap. Nah, ini menarik nih. Dari yang udah kita bahas tadi kan ya. Ini ada hal yang menarik. Kemungkinan nanti di Pilpres 2024 ada beberapa pergeseran yang selama ini yang kita udah temui nih di Pilpres lama. Kalau emang calon presiden dan wakil presiden itu adalah yang secara usia itu usia matang pada periode lama itu mungkin di atas 55, 60 kali. Nah, ini 2024 ini rada beda nih. Karena emang rata-rata yang kita lihat yang sekarang dan yang berkembang itu mereka tuh usianya masih di kisaran 50-an nih. Kisaran 50, malah ada yang mungkin di bawah 50 ada. Jadi ini menarik nih, ini menarik. Jadi mungkin secara pola pikir, mungkin secara cara nanti kampanyenya itu juga bakal berbeda, bakal ada yang baru gitu. Nah, ini kita juga nggak boleh kalah nih sama mereka nih. Mungkin ada banyak pergeseran nih nanti. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Kita tinggalin nih pola-pola lama yang kita itu mungkin cara menyikapi itu juga harusnya udah berbeda gitu. Yang dulu kita harus pakai debat otot, nyebar hal-hal yang sekiranya itu non teknis, yang gak berbobot kita keluarin, hal-hal aib kita keluarin untuk jelekin yang bukan kita dukung. Semoga nanti di 2024 kita juga bisa bergeser ke arah situ.
kita juga bisa menjadi bangsa yang lebih dewasa dalam menyikapi demokrasi ini gitu. Jangan mentang-mentang karena demokrasi terus semua hal bisa dilakukan demi mendukung mungkin uh, pasangan yang kita idolakan banget itu gitu kan. Ya nanti kita coba lihat deh di 2024 ini seperti apa. Tapi yang pasti itu akan sangat menarik sekali. Jadi kita generasi muda ini tolong kita rubah juga polanya. Udahlah capek kayak gitu terus. Gontok-gontokan, blokir-blokiran kontak WA, yang tetanggaan jadi nggak kenal, yang temenan tadinya akrab jadi jaga jarak hanya karena perbedaan politik, perbedaan pilihan. Nah itu sebenarnya hal yang lucu sih, kita memperjuangkan sampai segitunya, tapi apakah itu nanti feedbacknya akan sama dengan apa yang kita korbankan? Coba pikir ulang. Oke, sampai jumpa di 2024 deh ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian. Dadah. Woi, udut.